Buronan kasus pemerkosaan di Rembang, Jawa Tengah ditangkap setelah dicari polisi selama 2 tahun. Pelaku mudik ke kampung halamannya untuk berlebaran dengan keluarga setelah bersembunyi dan bekerja di perkebunan sawit di Kalimantan. YD, pemuda 21 tahun ini digelandang ke Polres Rembang usai masuk daftar pencarian orang sejak 2020 lalu. Warga desa Karangasem ini merupakan pelaku pemerkosaan gadis di bawah umur yang dikenalnya melalui media sosial. Saat itu, usai berkenalan, korban diajak pelaku berkeliling kota Rembang. Korban kemudian dibawa ke tempat pencucian motor milik teman pelaku. Di dalam kamar, pelaku memaksa korban untuk melayaninya. Meski sudah berontak, korban diancam hingga akhirnya pasrah. Pelaku kemudian kabur ke Kalimantan dan bekerja di perkebunan sawit. Merasa polisi tidak lagi mencarinya, pelaku mudik ke Rembang untuk merayakan Lebaran hingga akhirnya ditangkap. Dia punya pacar, tapi saya juga dianggap pacarnya. Oh gitu, berarti selingkuhan. Ada niat melarikan diri setelah kejadian itu, Mas? Ya, saya punya niatan untuk kabur. Dia menjumpai bekas cucian yang ada kamarnya itu. Nah, disitulah dipaksa untuk melakukan persetubuhan. Karena dia berontak tidak bisa, dan akhirnya dia pasrah. Selain gagal lebaran bersama keluarga, pelaku kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan mendekam di sel tahanan Polres Rembang. Dirinya terancam hukuman 15 tahun penjara. Seorang pemuda tega memperkosa kekasih bersama 2 temannya di Kemayoran, Jakarta Pusat. Korban yang kritis karena juga dianiaya meninggal dunia saat dilarikan ke rumah sakit. Polres Jakarta Pusat menangkap 3 pelaku pemerkosaan wanita muda hingga tewas di Jalan Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat. 1 pelaku diketahui merupakan kekasih korban. Kasus ini terungkap setelah polisi mendapati laporan dari rumah sakit terkait adanya korban dugaan tindak kekerasan. Polisi kemudian menangkap 3 pelaku yang awalnya membawa korban ke rumah sakit. Pelaku mengaku memperkosa korban bergantian karena melawan, korban dibekap dan dianiaya hingga pingsan. Karena panik, korban dibawa ke rumah sakit dan kemudian dinyatakan meninggal dunia. Mereka memperkosa secara bergiliran ada kurang lebih 8 kali. Kemudian setelah dilakukan pemerkosaan, dari korban ini melakukan perlawanan. Pada saat melakukan perlawanan, korban berteriak, kemudian dari salah satu pelaku ini membekap korban dengan menggunakan bantal. Kemudian juga ada yang melakukan pemukulan kepada korban agar korban itu tidak berteriak, sehingga mengakibatkan korban pingsan. Sementara itu dari hasil pemeriksaan, ketiga pelaku positif menggunakan narkoba dan motif pemerkosaan ini dipicu sakit hati pada korban. Pacar korban atau MPA ini dia dendam karena pacarnya punya cowok lain. Kemudian yang satu lagi temannya pelaku, dia sangat marah karena pernah dikatakan sebagai orang miskin. Kemudian yang satu lagi yang inisial A, dia hanya ingin merasakan pernah berhubungan badan. Sehingga pada kesempatan itulah mereka semuanya melakukan kegiatan tersebut. Akibat perbuatan keji dan tidak bermoralnya, ketiga pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Jakarta Pusat dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya di kamar kos Jalan Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat inilah TM, wanita berusia 20 tahun mendapat kekerasan seksual dari kekasih bersama 2 temannya. Korban yang sedang tidur didatangi 3 pelaku yang langsung melakukan aksi bejatnya secara bergantian. Seorang gadis 19 tahun di Sidoarjo, Jawa Timur menjadi korban pemerkosaan 6 pemuda usai dicekoki minuman keras. Ironisnya pemirsa, salah satu pelakunya adalah kekasih korban.
Enam pemuda tanggung ini ditangkap aparat Polres Sidoarjo, Jawa Timur usai dilaporkan telah memperkosa seorang gadis usia 19 tahun. Ironisnya, salah satu pelaku merupakan kekasih korban. Dari hasil pemeriksaan, pemerkosaan ini berawal kekasih korban meminta rekannya untuk menjemput korban dan dibawa ke kosannya, di mana pelaku lain sudah berkumpul. Korban kemudian dicekoki minuman keras hingga mabuk. Hal ini dimanfaatkan pelaku untuk memperkosa korban bergantian. Korban yang syok atas perbuatan kekasih dan 5 temannya itu kemudian melapor ke polisi didampingi keluarga. Kemudian setelah dengan yang 3 korban ini selesai, kemudian pacar korban menemui pacar korban sambil menceritakan kejadian tersebut sambil menangis. Kemudian ternyata oleh pacar korban juga dilakukan hal yang serupa juga oleh pacar korban dan juga ada satu rekannya lagi. Jadi korban mengalami trauma yang sangat karena dilakukan itu dalam keadaan tidak sadar oleh para korbannya, oleh para pelakunya. Para pelaku kini mendekam di balik jeruji besi sel tahanan Polresta Sidoarjo. Keenamnya dijerat pasal berlapis tentang pemerkosaan dan pencabulan dengan ancaman di atas 10 tahun. Seorang oknum anggota Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Surabaya, Jawa Timur ditangkap lantaran memperkosa wanita pemandu lagu di tempat hiburan malam kawasan Rungkut. Korban diperkosa saat tidak berdaya karena mabuk minuman keras. Inilah KT, oknum anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Semampir, Surabaya, yang ditangkap lantaran memperkosa seorang pemandu lagu karaoke di kawasan Rungkut, Kota Surabaya. Ia ditangkap setelah korban yang keberatan melaporkan tindak perkosaan itu ke Polrestabes Surabaya. Menurut polisi, kejadian ini bermula saat korban menemani pelaku dalam ruangan karaoke hingga keduanya alami kondisi mabuk minuman keras. Korban yang pindah ruangan untuk berganti baju tertidur di sofa karena mabuk dan diintip pelaku. Pelaku yang tergoda lalu masuk ke ruangan dan memperkosa korban. Setelah menemani tamu dalam keadaan mabuk sehingga dia tidak bisa pulang. Akhirnya sama manajemen diperkenankan untuk tidur di ruangan ganti LC itu. Terus pelaku ini bisa melakukan persetubuhan bagaimana, Bu? Untuk persetubuhannya pelaku belum mengakui, jadi memang saat itu pelaku ini dia tidur di situ dengan alasan dia akan, karena ada LC yang mabuk, dia izin ke manajemen untuk tidur di situ. Sementara itu pelaku tidak mengakui perbuatannya. Dirinya hanya mengangkat korban yang terjatuh di lantai ke atas kursi sofa saat tidur. Tidak ada, Bu. Saya betulin kakinya yang ke kiri lalu ke kanan sama kepalanya karena kasihan. Kalau enggak nanti kebentur ke bawah. Ya, terus sampai melakukan apa itu? Kamu setuju dia? Enggak. Ada bercak sperma itu? Bercak sperma yang mana, Pak? Saya kurang paham. Semenjak kasusnya viral, pelaku sudah diberhentikan dari Satpol PP Kecamatan Semampir lantaran statusnya masih tenaga lepas atau outsourcing. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polrestabes Surabaya dan terancam hukuman 9 tahun penjara. Seorang penjaga warung kopi ditangkap warga usai gagal memperkosa istri seorang pengendara ojek online di kawasan Bintara, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pelaku yang panik mencoba bunuh diri dan juga mendapatkan bogem mentah dari suami korban. Inilah video amatir saat warga dan pengantar makanan online menarik seorang pelaku percobaan pemerkosaan yang bersembunyi di kolong meja dapur warung kopi. Pelaku yang merupakan penjaga warung kopi di kawasan Bintara, Kota Bekasi itu akhirnya pasrah dan tidak berdaya saat digelandang warga. Sebelumnya pelaku mencoba memperkosa istri seorang pengantar makanan online. Saat itu korban ditinggal suaminya yang mendapat orderan. Korban yang dibekap dan diseret ke dapur oleh pelaku melawan dan berteriak minta tolong hingga didengar warga. Pelaku yang terdesak sempat mencoba bunuh diri, namun dicegah warga. Saya lihat tadi dia kayaknya udah merasa kayak kacau atau stres lah gitu loh, karena ketahuan seperti itu gitu loh.
Pelaku sendiri udah mengakui Pak kalau dia melakukan percobaan? Iya, tadi sempat ditanya juga, dia mengatakan dia katanya khilaf. Iya, dia mengakui perbuatannya, katanya sudah memang melakukan percobaan seperti itu. Dan korban juga tadi sudah menceritakan secara detail, kronologis itunya, memang itu sudah terjadi percobaan pemerkosaan ya. Pelaku kini berada di Polsek Bekasi Kota untuk diperiksa lebih lanjut. Sementara polisi belum bersedia memberikan keterangan terkait motif pelaku nekat mencoba memperkosa korban. Pemirsa, tidak ada tempat bagi pelaku pemerkosaan, tangkap, dan hukuman berat pantas didapatkan bagi mereka para pelaku kejahatan seksual. Usai jeda, Realita segera kembali dengan informasi polisi tangkap muncikari yang menjual gadis muda ke pria hidung belang. Realita akan segera kembali.